Shalom, saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Amos pasal yang kelima, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Namun sebaiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat karyamu, anugerahmu yang selalu tersedia atas setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, satu kerinduan kami mau dengar-dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudaraku di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Amos pasal yang kelima, ayatnya yang keempat sampai ayatnya yang keenam. Begini firman Tuhan. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini sesederhana mungkin. Awalnya saya mau katakan, melalui firman Tuhan ini siapa di antara kita atau saudara, sahabat yang merasa kecil, merasa kerdil, atau merasa tidak dianggap karena Anda tinggal di perkampungan, tinggal di dusun, atau tinggal di daerah yang sinyal pun gak ada, harus panjat pohon, atau harus naik ke gedung tinggi, atau kejar-kejar cari sinyal. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah berkecil hati. Jangan pernah merasa rendah diri dengan situasi yang kau alami saat ini. Kenapa? Kalaupun kita per PH berapa, per PH 1000, per huta apapun itu ya, percayalah, tempatmu tidak menghalangimu untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Amos menjadi contohnya. Amos itu dari kota terpencil, dari daerah terpencil. Amos itu nabi di abad ke-8 sebelum Masehi. Amos itu sejaman dengan Yesaya dan Mika di Yehuda, serta Yunus serta Hosea di Israel. Dia berasal dari Tekoa, sebuah desa Yehuda yang berkisar sekitar 19 km dari sebelah selatan Yerusalem. Dan lebih lagi, dia adalah seorang peternak. Tapi situasi itu, keberadaan itu tidak menghalangi Amos untuk dipakai oleh Tuhan. Bahkan tidak menghalangi Amos untuk berani menyuarakan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dia orang awam tanpa status nabi yang resmi, Allah memberikan kepadanya beban dan memberikan pelayanan kenabian bagi bangsa Israel yang memberontak. Sebab memang dari namanya juga, Amos itu berarti terbeban atau pemikul beban. Inilah suara, inilah pesan kenabian yang disampaikan oleh Amos. Seperti apa yang kita baca, kita dengar tadi. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6 ini menjadi sebagian dari apa yang disampaikan oleh Amos yang melakukan perjalanan lebih kurang 19 km menuju kerajaan ketika itu, menuju istana ketika itu, dan menyuarakan kebenaran firman Tuhan ini. Amos mengatakan seperti apa yang kita baca tadi. Firman Tuhan mengatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kenapa? Karena memang orang-orang saat itu hidup di dalam situasi yang sangat miris, situasi yang sangat mengecewakan dan sangat-sangat
melukakan hati Tuhan. Sebab orang-orang ketika itu begitu tidak peduli dengan Tuhan. Memang sebagian besar berada di dalam materi yang lebih. Tapi sesuatu itu mereka peroleh justru dengan penindasan. Justru dengan sebuah perampokan, pemerkosaan hak, dan membuat mereka bertindak semena-mena. Dan segala sesuatunya diukur dari harta. Stabilitas politik, tapi bahkan secara batinia, mereka sudah bobrok. Kemunafikan menjadi bagian mereka. Bahkan lebih parah, mereka menyembah berhala. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak peduli dengan apa yang Tuhan mau. Itu sebabnya Amos pergi ke Betel, tempat tinggal Raja Yerobeam II pada saat itu. Dia menyampaikan suara kenabian ini. Sebab penindasan kepada orang miskin, tindakan semena-mena itu semakin merajalela. Dan Amos melihat bahwa tak satu pun lagi yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Disinilah bagaimana Tuhan memilih Amos menyampaikan firman-Nya kepada umat dan pemimpin kerajaan utara, kerajaan Israel. Amos diutus untuk memberitahu umat Israel bahwa Tuhan akan menghukum mereka, bahwa Tuhan akan menghancurkan, bahwa Tuhan akan memporak-porandakan mereka. Sebab kaum kaya, sebab penguasa negeri itu merampok kaum miskin. Terjadi ketidakadilan, tindakan semena-mena. Selain itu lebih parah lagi, banyak umat dan para imam menyembah ilah lain. Menyembah di tempat-tempat ibadah yang didirikan oleh raja-raja Israel. Kita melihat seperti apa yang disebutkan di dalam firman Tuhan tadi. Ketika ada kalimat yang mengatakan, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Bersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Itu adalah tempat penyembahan berhala yang telah dibangun oleh raja-raja sebelumnya. Dan ketika firman Tuhan ini dituliskan, itu semua Tuhan akan hancurkan. Itu sebabnya dengan tegas Tuhan mengatakan melalui Amos agar perbuatan jahat mereka dihentikan, agar perbuatan kemunafikan mereka ditinggalkan. Allah begitu marah. Allah tidak suka melihat kemunafikan mereka. Itu sebabnya Amos dengan lantang mengatakan, carilah Tuhan kalau engkau mau hidup. Carilah Tuhan kalau engkau menginginkan kehidupan di dalam hidup ini. Tindakanmu, perbuatanmu salah di mata Tuhan. Dan di luar Tuhan pasti engkau akan menemukan kematian. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kecaman Amos ini bukan main-main. Hukuman yang akan Tuhan berikan sangatlah mengerikan. Bahkan kita tahu mereka akan menjadi tawanan bangsa Asyur. Mereka akan seperti mayat yang terkapar dan dibiarkan membusuk. Mari kita melihat di pasal 5 ayat 1 sampai ayat 3 itu. Satu-satunya cara supaya mereka tidak dihukum dan tetap hidup adalah menuruti peringatan yang Amos katakan, yakni pertobatan dan mencari Tuhan. Carilah Tuhan berarti berusaha, berarti berjuang, berarti bekerja keras. Berarti mata, hati, telinga, pikiran yang jiwanya selalu memandang Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kembalilah kepada aku, pandanglah Tuhan, carilah Tuhan, kembalilah kepada aku. Tuhan tidak hilang, tapi kita yang sering menghilang dan terhilang dari Tuhan. Kita umat ini yang sering keluar kandang. Kita yang sering menjadi domba yang terserat. Namun Tuhan dengan kasih-Nya berada di tempatnya, berada di singgasananya, dan selalu menantikan setiap kita. Kitalah yang sering melenceng. Kita yang sering keluar jalur dari Tuhan. Kitalah yang sering meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekali lagi ayat 6 sampai ayat ke-7 itu mengatakan,
Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kalimat ini adalah penegasan. Sebab bangsa Israel seperti yang saya sebut tadi, melakukan upacara-upacara keagamaan di Betel, di Gilgal, di Beersheba, yang dianggap tempat yang suci, tempat yang penting. Tapi ternyata itu adalah kesalehan yang hanya memuaskan dirinya sendiri, tidak pernah memuaskan Tuhan, bahkan itu melukai hati Tuhan. Itu sebabnya maka Tuhan melalui Amos mengatakan, bertobatlah, menyesallah, dan tinggalkanlah, serta carilah Tuhan dalam kehidupanmu, agar engkau memperoleh kehidupan itu. Dan kita melihat Tuhan melalui Amos menyebutkan keturunan Yusuf, yaitu dua suku Israel, Efraim dan Manase, yang paling berkuasa di kerajaan utara, itu juga akan dihukum bagaikan api yang tidak ada yang mampu untuk memadamkannya. Maka Tuhan berpesan melalui Amos agar hal itu tidak terjadi di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, di sini kita melihat kekuatan tema kita, bahwa Tuhan itu selalu mencari dan melepaskan, menyelamatkan yang tersesat. Bukankah itu dikatakan oleh firman Tuhan itu, bahwa dia tidak suka kematian orang jahat, kematian orang yang menyakiti hatinya, tapi Tuhan mau kembalinya si jahat ke jalan yang Tuhan tunjukkan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam Tuhan Yesus Kristus, maka refleksi yang bisa kita lihat, ada 3 hal saya buat di sini sebagai catatan saya. Yang pertama, seperti Nabi Amos dipilih untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, demikianlah juga kita dipanggil dan dipilih untuk menyuarakan sekaligus sebagai pelaku kebenaran dan keadilan itu. Maka seperti yang disebut Matius 5 itu, tetaplah menjadi garam, tetaplah menjadi terang yang menerangi, yang menyinari di tengah-tengah kehidupanmu. Yang kedua, carilah dan cintailah kebaikan itu. Bencilah kejahatan supaya kita memperoleh hidup di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, Tuhan selalu mencari domba yang sesat, dan Tuhan tidak pernah mau kehilangan bahkan satupun dari kawanan domba-dombanya. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap kami mencari Tuhan, selagi Tuhan masih mau ditemui. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.